ibu-ibu yang tanya, Ustadz, apa hukumnya mengharami suami? Saya tanya, mengharami suami itu apa? Ngasih minum suami pakai darah haid. Itu mengharami suami. Jadi darah haidnya itu dioseng biar kering. Begitu suami minta kopi, dicampur ke dalam kopinya. Ya, hukumnya haram, itu terlaknat ya Bu. Fa'alaihi la'natullah wal malaikah, dilaknat oleh Allah, baginya laknat Allah, laknat para malaikat, laknat segenap umat manusia. Dia ini nanya itu sudah taubat. Dia nangis-nangis, dia merasa sangat berdosa, dan dia sakit parah karena tiap hari mikirin dosanya itu, sampai kurus kering. Jadi pertanyaan dia, apakah taubatnya diterima? Hukum asalnya semua dosa kalau bertobat ya diterima. Hukum asalnya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Nah, rasa bersalah yang dia alami sampai dia sakit parah itu dari akibat dosa-dosa, akibat dari beban dosa yang sangat berat. Dan itu adalah rasa penyesalan. Maka syarat taubat nasuha itu: 1, meninggalkan maksiat; 2, menyesalinya; 3, berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Jadi kalau ada orang pernah berbuat maksiat tapi nggak nyesel, dia belum taubat, walaupun dia tidak mengulangi. Tepuk dada, saya udah pernah ngebunuh 10 orang, misal ya Bu. Dengan sombongnya dia tepuk dada, walaupun dia nggak ngebunuh lagi, walaupun dia sudah masuk penjara karena menebus dosanya, tapi karena dia tidak menyesal malah sombong, maka taubatnya belum diterima. Nah, rasa penyesalan itu penting. Nah, dia saking menyesalnya orang ini sampai-sampai sakit lama. Ya, mudah-mudahan sakitnya sebagai penghapus dosa-dosa. Allahumma amin. Ma mim musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu biha anhu. Tidak ada satu musibah yang menimpa seorang muslim kecuali dengan musibah itu Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan sakitnya itu, walaupun cuman duri yang menusuk telapak kaki. Yang penting nyesal betul dan jangan pernah mengulanginya lagi. Nah, yang berikutnya ini cara taubatnya, karena videonya mau kita kasih ke orangnya ya Bu. Cara taubatnya yang berikutnya, berbakti dengan suami. Jadi berbakti, ngebalasnya ya Bu. Karena wa atbi'i sayyi'atil hasanah tamhuha. Dosa yang pernah dikerjakan masa lalu ganti dengan bakti di masa kini. Ganti dengan kebaikan di masa kini, tamhuha. Maka kebaikan yang dikerjakan sekarang akan menghapus dosa di masa lampau. Itu caranya. Jadi kalau ibu-ibu nih merasa ada salah sama suami, ya ganti dengan bakti di masa kini. Suami sudah meninggal Ustaz, doakan saja. Doakan terus, bersedekah atas namanya, itu cara berbakti. Cara mendoakan, cara minta maaf kepada orang yang wafat meninggal dunia. Ya, kebetulan suaminya masih hidup ini. Saya tanya, suami masih hidup? Masih hidup. Bakti sama suami. Terus kata saya, emang ada hasilnya itu. Laki saya itu Ustadz, kata dia, kerjaannya ngegebukin istri, kerjaannya main judi. Sudah pelit, kerjaannya main judi, jahat. Hanya saya khilaf, kata dia. Ada yang ngajarin kayak gitu, tak praktekin, mujarab ternyata. Makanya saya ingatkan sama bapak-bapak itu, jangan jahat-jahat sama bini. Takut bininya gelap mata dikasih minum yang kayak gituan. Ya kan dosa semua. Suami jahat sama istri dosa. Betul nggak Bu?
Istri begitu sama suami, mengharami suami, ya dosa besar juga, ge. Makanya kan suami kayak manapun jeleknya jangan dibalas dengan keburukan serupa. Suami kanji, istri ikut kanji, Bu ya. Kalau kata orang Jerman, gegoh gawoh. Sama saja sebegikina, sarwa keneh cenah. Sami mawon, gak ada bedanya. Suami neraka, istri neraka. Jadi kalau saya ajari ibu-ibu, Bu, taat sama suami, nggak usah nanya suami yang kayak mana. Ibu-ibu ini suka ngeyel sih kadang-kadang. Bu, wajib taat sama suami. Iya Ustaz, tapi suami yang kayak mana? Nggak usah ngeyel. Sudahlah, bakti saja. Jelek kayak manapun suaminya, jangan dibalas. Dia buruk, urusannya sama Allah. Dia maksiat, urusannya sama Allah. Urusan istri ada lagi. Kita tahu Fir'aun laknatullah alaih, ada Asiyah istrinya Fir'aun. Fir'aunnya masuk neraka, malah jadi dedengkotnya neraka. Asiyahnya wanita penghulu surga. Karena ngapa? Dia nggak ikut jahatnya Fir'aun itu. Biarlah Fir'aun yang jahat, yang penting saya tidak, kata istrinya. Jadi nggak boleh ada alasan mendurhakai suami atau mengharami suami hanya gara-gara keburukannya. Dan itu mending, Bu, si ibu ini tadi dapat hidayah. Buktinya dia nyesel kan, dihantui rasa berdosa, dihantui rasa bersalah. Dia tanya kepada si A, apa jawaban si A? Laknat kamu, dosanya nggak diampuni. Tambah sakit dia, Bu. Tanya lagi sama si B, gimana? Kelewatan kamu ya, kamu ditaruh di keraknya neraka nanti, makin kurus badannya ya, Bu ya. Tanya ke C terus begitu. Terakhir tanya ke saya. Ya itu memang dosa besar, kata saya. Kalau kamu nggak tobat, nggak bisa dikafarat dosa ini kalau nggak tobat. Tapi karena kamu sudah bertobat kepada Allah, tak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dosa syirik saja ya, Bu. Orang yang pernah syirik, lalu dia bertobat, taubatnya diterima. Yang nggak diampuni itu orang yang mati dalam keadaan syirik, itu nggak diampuni. Tapi kalau dia pernah syirik lalu dia bertobat, dosanya tetap diampuni oleh Allah Ta'ala. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Dan Nabi SAW telah bersabda, "At-tala'tu fil jannati fara'aitu aktsara alihal fuqara." Aku diajak kunjung ke surga, kata Nabi. Kebanyakan penghuni surga adalah orang miskin. Orang miskin, Bu, yang banyak di surga itu. Makanya ibu-ibu kalau pengen cepat masuk surga, jangan kaya, miskin aja. Yang sudah terlanjur kaya nih, hartanya kumpulin, kasih ke saya saja. Enak aja, kata ibu-ibu. Makanya, Bu, kita itu seberapapun yang Allah titip sama kita, kita syukuri. Setuju gak kira-kira? Itu anugerah terindah. Udah kaya nggak syukur, sebel banget tuh Allah. Udah harta banyak nggak syukur, Allah kesel banget sama kita. Wa talaqtu finnar, dan aku kunjung ke neraka, kata Nabi. Waktu Isra Mi'raj kejadiannya itu. Fara'aitu aktsara ahlihan nisa, dan kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Karena ngapa? Ya tadi itu yang durhaka itu, Bu. Yang nggak syukur sama suami, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk mau dipeluk-peluk, tapi kalau dompet lakinya lagi nipis, megang saja lakinya bilangnya najis, jijai bajai najong teralalat. Misal ya, Bu, nggak syukur tadi itu. Betapa banyak wanita yang mengharami suaminya sendiri dan dia tidak bertobat. Maka itulah yang meramaikan api neraka nantinya. Na'udzubillah. Maka selama mau bertobat, Allah Maha penerima taubat. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan. Silakan.